Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Putri Syaus, saya dari kelas F. Saya akan mempresentasikan hasil analisis putusan perdata. Jadi putusan yang pertama itu dengan nomor perkara 4847K strip perdata strip 2025, pengadilan yang memutus itu Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi jenis perkara wan prestasi. Para pihak dalam putusan ini melibatkan dua badan hukum. Yang pertama sebagai pemohon kasasi atau sebagai tergugat itu PT Surya Sukses Bersama yang diwakili oleh Direktur Utama Bapak MHD Wahyudi. Kemudian sebagai termohon kasasi atau sebagai penggugat itu PT Yesia Indonesia yang diwakili oleh Direktur Utama Bapak Vega Susatyo Adi. Jadi kronologi kasusnya itu pada awalnya antara penggugat dan tergugat itu terjalin hubungan kerjasama berupa jasa pengangkutan barang, yaitu jasa pengangkutan barang road tripper berdasarkan surat perintah kerja yang dibuat pada tanggal 25 April 2022. Namun penggugat setelah pekerjaan itu selesai, penggugat telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan kesepakatan. Namun, setelah pekerjaan itu selesai, tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar, bahkan sudah jatuh tempo. Bahkan ada surat pengakuan utang juga yang semakin memperjelas bahwa penggugat itu benar-benar memiliki kewajiban untuk membayar yang dibuat pada tanggal 3 November 2023. Walaupun sudah ada surat pengakuan utang tersebut, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Kemudian penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tetapi gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dinilai masih belum jelas. Nah, kemudian pada tingkat banding itu pengadilan tinggi membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Nah, mungkin karena tergugat tersebut merasa tidak terima dengan hasil pada tingkat banding atau pada pengadilan tinggi tersebut, ia mengajukan gugatan ke tingkat kasasi. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dasar hukum yang digunakan pada putusan ini yaitu pasal 1230 yaitu mengenai wan prestasi tentang keadaan lalai. Kemudian pasal 1234 itu mengenai kewajiban ganti rugi akibat wan prestasi. Pertimbangan hakim dalam putusan ini tentunya Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan tinggi itu tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Berdasarkan fakta persidangan itu penggugat telah memenuhi kewajibannya, tetapi tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Dalam artian penggugat itu telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, namun tergugat tidak memenuhi prestasinya. Nah, maka dari itu perbuatan tersebut memenuhi unsur prestasi karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu ada juga surat pengakuan utang yang semakin memperjelas bahwa ia memiliki kewajiban untuk membayar. Selain itu Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pada penilaian terhadap fakta dan pembuktian itu merupakan kewenangan judex facti yang tidak dapat diperiksa kembali pada tingkat kasasi. Amar putusan dalam putusannya itu Mahkamah Agung menetapkan bahwa yang pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau tergugat yaitu PT Surya Sukses Bersama dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar 500.000. Menurut analisis saya, perkara ini termasuk wan prestasi karena terlihat jelas adanya hubungan kerjasama antara penggugat dan tergugat itu berdasarkan surat perintah kerja. Nah, kemudian pekerjaan sudah diselesaikan tetapi kewajiban tidak dilakukan. Maka dari itu ditambah lagi adanya juga surat pengakuan utang yang semakin memperjelas bahwa tergugat itu belum memiliki kewajiban untuk membayar. Dari sisi penggugat, putusan ini tentunya terasa adil karena haknya itu diakui. Tetapi jika dilihat dari sisi tergugat, mungkin mereka merasa bahwa ada alasan atau kondisi tertentu yang menyebabkan keterlambatan atau tidak dibayarnya tagihan itu tidak terlalu dipertimbangkan secara mendalam karena hakim itu lebih menilai pada fakta bahwa kewajiban untuk membayar itu memang ada dan belum dipenuhi. Baik, selanjutnya putusan yang kedua dengan nomor putusan 50K strip perdata strip 2026. Pengadilan yang memutus itu Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dengan jenis perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Para pihak dalam perkara ini yaitu melibatkan yang pertama sebagai pemohon kasasi atau sebagai penggugat itu Bapak Bong Saupin. Kemudian sebagai termohon kasasi atau sebagai tergugat itu Bapak Edi Hartnojin, Bapak Edi, kemudian ada notaris PPAT yang terakhir SHMKN, kemudian ada PT Bank Mandiri cabang Singkawang. Kemudian yang ketiga ada turut tergugat itu kantor BPN Kota Singkawang. Jadi kronologi kasusnya itu pada awalnya penggugat itu memperoleh hak atas tanah dan bangunan itu berupa ruko berdasarkan sertifikat hak milik nomor 100 dari hasil jual beli yang diperlakukan pada tahun 2010. Namun pada tahun 2015 itu terjadi peralihan hak melalui hibah kepada tergugat satu yang kemudian diteruskan kepada pihak lain. Penggugat itu menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani dokumen hibah tersebut dan diduga bahwa tanda tangan dalam dokumen hibah tersebut itu palsu. Kemudian penggugat itu melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan kepada pihak kepolisian dan prosesnya itu belum selesai dan belum ada keputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu penggugat juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Singkawang, tetapi gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian putusan ini dikuatkan
dikuatkan di banding, kemudian diajukan ke tingkat kasasi. Dasar hukumnya yang digunakan dalam pasal ini itu menggunakan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menjadi dasar gugatan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Untuk dapat dikabulkan, penggugat itu harus mampu membuktikan bahwa seluruh unsur PMH dalam putusan ini. Pertimbangan hakim dalam putusan ini, Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Hal ini dilihat bahwa gugatan penggugat itu menurut hakim bersifat prematur karena didasarkan pada dugaan pemalsuan tanda tangan yang masih dalam proses pidana dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila perkara perdata ini tetap diperiksa dan dapat diputus oleh pengadilan, itu terdapat resiko terjadinya pertentangan putusan perdata dan pidana. Atas dasar itu, hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut belum layak untuk diperiksa. Maka dari itu, amar putusan dalam perkara ini, itu yang pertama, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Kemudian Mahkamah Agung juga menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Amar ini menegaskan bahwa putusan pada tingkat sebelumnya itu tetap berlaku. Nah, menurut saya putusan ini menunjukkan bahwa hakim itu memilih sikap yang lebih hati-hati, karena berbahaya jika putusan perdata dan pidana itu saling bertentangan atau saling bertabrakan. Namun bagi penggugat, putusan ini terasa kurang memuaskan karena pokok dalam perkara itu tidak diperiksa secara mendalam. Dari sisi penggugat, tujuan utama untuk mendapatkan kepastian hukum atas peralihan hak atas tanahnya itu belum tercapai. Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum mengenai peralihan hak atas tanahnya, namun oleh Mahkamah Agung itu belum diperiksa secara mendalam. Sedangkan dari sisi tergugat, bahwa putusan ini menunjukkan keuntungan bagi tergugat karena tidak ada penilaian secara langsung terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan. Jadi putusan ini dapat dipahami secara berbeda tergantung sudut pandang masing-masing. Baik, yang selanjutnya saya akan mempresentasikan akta perjanjian. Yang pertama itu ada akta notaris, yaitu saya membuat akta jual beli. Jadi pada pembuka atau awalan akta itu terdapat kepala akta. Yang pertama itu ada judul akta, nomor akta, kemudian hari dan tanggal tahun pembuatan akta, dan ada nama dan kedudukan notaris. Jadi contohnya di sini itu ada judul akta itu akta jual beli, yaitu kemudian ada nomor akta, yaitu contohnya 126 pada tahun 2026. Kemudian ada hari dan tanggal pembuatan akta, jadi contohnya itu pada hari ini, Senin, tanggal 11 Mei 2026, hadir di hadapan saya Ahmad Susatyotri, sarjana hukum, magister kenotariatan notaris di Gorontalo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Jadi itu merupakan nama dan kedudukan notaris. Jadi karena ini akta notaris, jadi harus ada notaris sebagai pihak yang mendampingi para pihak. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bagian komparisi atau identitas para pihak. Jadi di sini harus memuat nama-nama para pihak, kemudian ada tempat tanggal lahir, ada pekerjaan, ada alamat, dan ada NIK. Jadi saya di sini itu sebagai Tuan Upin Wijaksono, lahir di Gorontalo pada tanggal 30 November 1998, warga negara Indonesia, karyawan swasta yang bertempat tinggal di Gorontalo, Perumahan Indrajaya, Blok A 7. Nah, kemudian di sini juga menurut keterangannya itu melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari istrinya, yaitu Nyonya Mei Milani. Jadi istrinya sebagai pihak yang memberikan persetujuan. Nah, kemudian Bapak Tuan Upin Wijaksono ini sebagai selaku penjual dan disebut sebagai pihak pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada Bapak Tuan Ipin Suripin, lahir pada tanggal 30 November 1958, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Gorontalo, Komplek Purimangga, Blok C6. Di sini juga terdapat NIK untuk memperjelas identitas pihak. Nah, selanjutnya selaku Bapak Upin Suripin ini selaku pembeli, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Nah, kemudian isinya itu berisi pasal-pasal yang disepakati oleh para pihak. Jadi contohnya pada pasal 1 di sini itu mengenai jenis barang. Jadi pihak pertama dengan pihak kedua itu memperjualbelikan mobil, jadi dengan jenis kendaraan mobil, merek tipe Honda Brio Satya, tahun pembuatan 2021, nomor polisi DM 100. Setelah komparisi, memuat pasal-pasal atau isi-isi perjanjian dari kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi contohnya di sini pada pasal pertama itu mengenai jenis barang, yaitu menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua itu telah perjualbelikan objek apa. Nah, di sini itu dijelaskan untuk memperjelas objek apa yang telah diperjualbelikan. Jadi contohnya di sini itu disebutkan ada jenis kendaraan, itu mobil, merek tipe itu Honda Brio Satya, kemudian tahun pembuatan juga 2021, nomor polisi, nomor BPKP, nomor rangka, nomor mesin, dan warna putih, kondisinya itu baik. Di sini untuk memperjelas objek yang diperjualbelikan. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai harga. Jadi di sini para pihak kedua belah pihak itu menyepakati harga yang telah disepakati, yaitu 150 juta. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang cara pembayaran, yaitu pihak kedua menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Jadi yang pertama itu pembayaran uang tunai sebesar 120 juta yang dibayarkan oleh pihak kedua setelah penandatanganan surat perjanjian ini. Nah, kemudian ayat kedua itu sisa pembayaran sebesar 30 juta itu dibayarkan melalui transfer bank ke rekening pihak pertama, dan disebutkanlah nomor rekening pihak pertama. Dan paling lambat itu tanggal
20 Mei 2026. Nah, kemudian pada pasal 4 di sini disebutkan jaminan. Di sini pihak pertama dan pihak kedua itu memperjelas bahwa pada pasal ini itu pihak pertama memperjelas bahwa kondisi mobil, jadi kayak kondisi mobilnya itu dalam keadaan baik, itu dijamin dalam pasal ini. Kemudian tidak dalam sengketa atau tidak dalam sitaan ataupun dijaminkan kepada pihak lain, itu disebutkan di sini juga sebagai jaminan. Nah, kemudian pihak pertama juga menjamin bahwa kendaraan yang dijual belikan itu dalam kondisi baik seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pihak pertama juga menyatakan bahwa seluruh dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKP itu asli dan sah menurut hukum. Nah, kemudian ayat 3 itu pihak kedua juga menjamin bahwa akan melakukan seluruh pembayaran harga kendaraan sebagaimana yang telah disepakati pada pasal 3. Nah, selanjutnya ada penyerahan kendaraan. Pihak pertama itu menyerahkan pihak kendaraan kepada pihak kedua setelah ditandatangani surat perjanjian ini. Kemudian ayat kedua itu buku BPKP itu masih tetap berada di tangan pihak pertama hingga pihak kedua melunasi keseluruhan pembayarannya. Kemudian ada status kepemilikan, yaitu status kepemilikan kendaraan itu masih tetap berada di tangan pihak pertama hingga pihak pertama menerima keseluruhan biaya pembayaran dari pihak kedua sebagaimana diatur pada pasal 3, yaitu mengenai harga yang telah disepakati tersebut. Kemudian status kepemilikan akan beralih kepada pihak kedua jika pihak pertama telah menerima lunas pembayarannya dan pihak pertama menyerahkan BPKP. Jadi setelah pihak kedua ini membayar penuh, maka surat atau buku kepemilikan kendaraan bermotor tersebut sudah bisa berada di tangan pihak kedua. Nah, kemudian ada sanksinya. Jadi apabila ternyata pembayaran selanjutnya melalui transfer bank BCA pada pihak kedua itu tidak dapat diuangkan sesuai dengan tanggal tertera padanya, maka pihak kedua itu dianggap telat membayar dan dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. Kemudian denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar 5% dari jumlah uang yang telah dibayarkan pembeli setiap hari. Jadi pada pasal 7 ini itu mengenai sanksi apabila pihak kedua itu telat membayar. Jadi dikenai sanksi 5%. Nah, kemudian pada pasal 8 itu dijelaskan kerusakan dan kehilangan. Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, pihak kedua bertanggung jawab penuh atas kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kedua itu mempunyai kewajiban atas objek tersebut atau objek yang telah diperjualbelikan tersebut. Nah, kemudian ayat kedua, apabila terjadi kerusakan, pihak kedua diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang didenda kendaraan tersebut sehubung dengan pemakaiannya. Kemudian apabila terjadi kehilangan, pihak kedua tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya, karena sudah menjadi kewajiban pihak kedua untuk membayarkan secara penuh kepada pihak pertama. Nah, selanjutnya hal-hal lain yang belum diselesaikan hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau bermusyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak. Kemudian pasal 10 ada penyelesaian perselisihan. Di sini disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan itu pertama diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, kemudian ada penutup. Di sini dijelaskan, pada penutup ini dijelaskan para saksi maksudnya. Ya, di sini dijelaskan para saksi. Kemudian setelah para saksi itu terdapat tanda tangan oleh pihak pertama dan pihak kedua, dilanjuti dengan saksi-saksi, kemudian ada tanda tangan notaris di bawahnya. Ini memperjelas bahwa akta tersebut dibuat oleh pihak atau pejabat yang berwenang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perjanjian di bawah tangan. Itu yang pertama itu pada awalnya itu ada judul surat, yaitu surat perjanjian gadai motor. Kemudian disebutkan juga hari, tanggal, dan tahun pembuatan surat perjanjian ini, yaitu contohnya pada hari ini Senin tanggal 11 Mei pada tahun 2026 di Gorontalo. Disebutkan juga lokasi pembuatan akta di mana, kemudian telah diadakan perjanjian gadai yang ditandai dengan surat perjanjian gadai antara, kemudian disebutkan para pihak, identitas para pihak, umur, alamat, pekerjaan, nomor KTP atau SIM. Nah, jadi contohnya di sini pihak pertama itu sebagai pemberi gadai, yaitu Siska Ananda, 35 tahun, alamat Jalan Pohon Beringin nomor 63, Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Provinsi Gorontalo. Jadi disebutkan secara jelas alamat para pihak di sini. Kemudian pekerjaan guru, ada nomor KTP juga. Nah, kemudian pihak kedua juga sama di sini terdapat nama, umur, alamat, pekerjaan, dan nomor KTP. Pihak kedua ini sebagai penerima gadai. Jadi selanjutnya di kedua belah pihak itu bersepakat bahwa perjanjian gadai motor antara pihak pertama dan pihak kedua ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini, di mana syarat-syarat serta ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 13 pasal. Nah, jadi setelah ada awalnya dan komparisi, yaitu para pihak, berisi juga isinya. Yang pertama itu tujuan penggadaian, yaitu pihak pertama menggadaikan motor miliknya kepada pihak kedua untuk memperoleh sejumlah uang yang akan digunakan untuk keperluan pribadi pihak pertama. Nah, kemudian ada objek gadai, yaitu berisi objek yang digadaikan, yaitu merek atau tipe Yamaha NMAX 155, kemudian ada nomor polisi D4321, kemudian ada nomor rangka, nomor mesin, warna, dan kondisi baik. Ini tentunya untuk memperjelas objek yang digadaikan bagaimana kondisinya. Kemudian ada jaminan. Pihak pertama juga menyatakan dan menjamin bahwa kendaraan yang digadaikan merupakan milik sah secara pribadi, berada dalam penguasaan secara penuh, tidak dalam sengketa manapun, belum pernah dialihkan kepemilikannya, serta tidak dalam jaminan atau dibebani hak kepada pihak lain. Jadi pihak pertama ini menjamin bahwa objek yang digadaikan ini milik pribadi dan dalam kondisi yang baik dan tidak dalam sengketa apapun. Kemudian ada saksi-saksi, karena di sini
perjanjian di bawah tangan dan tidak memiliki pejabat yang berwenang seperti notaris, maka diperlukan saksi-saksi untuk memperkuat adanya kesepakatan ini. Jadi di sini disebutkan saksi-saksi, identitas para saksi juga harus jelas. Nah, kemudian di sini juga disebutkan hubungan dengan pihak pertama, yaitu paman dan saudara. Nah, kemudian saksi-saksi di sini tuh disebutkan bahwa sebagai bukti bahwa perjanjian ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kemudian ada pasal 5 itu mengenai nilai gadai, bunga, dan jangka waktu. Di sini disebutkan secara jelas, yaitu nilai gadai motor itu sebesar sesuai kesepakatan itu 12 juta. Nah, kemudian ada bunga gadai itu sebesar 3%. Kemudian ada jangka waktu yaitu 3 bulan, terhitung sejak tanggal 11 Mei sampai tanggal 11 Agustus 2026. Nah, kemudian harga hutang pokok itu jadi 12 juta dari hasil harga gadai, kemudian bunga dikalikan bunga 3%, jadinya itu 1.080.000. Jadi yang harus dibayarkan oleh pihak pertama atau yang pemberi gadai itu 13.080.000. Nah, kemudian ada pasal 6 ini mengenai penyerahan dari pihak pertama. Itu pihak pertama wajib menyerahkan motor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepada pihak kedua. Nah, kemudian selain motor tersebut, pihak pertama turut menyerahkan dokumen dan perlengkapan sebagai berikut. Jadi di sini berisi dokumen yang harus diberikan, yaitu seperti kunci kontrak kendaraan, surat tanda STNK, fotokopi BPKP, ya. Kemudian ada KTP juga atas nama pihak pertama. Kemudian pasal 7 itu penyerahan dari pihak kedua, yaitu pada saat yang sama di sini dijelaskan penyerahan dari pihak kedua. Kemudian ada tanggung jawab pihak kedua juga, yaitu harus menjaga dan merawat kendaraan dengan baik tentunya, karena bukan punya dia, jadi dia harus merawat dan mengembalikan sesuai kondisi pada semula. Kemudian menggunakan kendaraan secara wajar. Nah, kemudian di sini juga apabila terjadi kerusakan dan kehilangan itu disebutkan pada pasal 9, apabila selama masa gadai motor mengalami kerusakan akibat kelalaian, maka pihak kedua itu wajib memperbaiki dengan biaya sendiri hingga kembali seperti semula. Apabila motor hilang selama berada dalam penguasaan pihak kedua, maka pihak kedua wajib mengganti dengan motor sejenis. Larangan bagi pihak di sini dijelaskan larangan-larangan buat para pihak, yaitu pihak kedua dilarang menjual, menggadaikan kembali, atau memindah tangankan motor kepada pihak lain. Kemudian pihak pertama dilarang mengambil kembali motor tanpa persetujuan dari pihak kedua. Kemudian kedua belah pihak dilarang melakukan tindakan yang merugikan pihak lainnya. Kemudian ada keterlambatan dan wan prestasi. Di sini disebutkan apabila terjadi keterlambatan dan wan prestasi itu, jika keterlambatan maka dikenai denda sebesar 5%. Kemudian jika tidak mampu melunasi, maka pihak kedua itu wajib untuk melakukan penjualan umum atau lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian sini ada penyelesaian perselisihan. Yang pertama itu, jika terjadi perselisihan maka harus terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah, jika tidak maka harus digugat ke pengadilan negeri setempat. Kemudian ada penutup. Di sini berisi tanda tangan para pihak dan juga para saksi-saksi. Nah, di sini baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.